Berturut-turut hampir sepekan, sejumlah pesohor atau selebritas memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri sebagai saksi. Mereka diduga terlibat kejahatan penipuan investasi robot trading DNA Pro. Ada selebritas Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang diperiksa pada Rabu. Rizky Bilar dan Lesti Kejora diketahui pernah menerima uang sekoper senilai 1 miliar dari co-founder DNA Pro Academy, Stephen Richard alias Stefanus Richard. Rizky dan Lesti memberikan uang yang diduga hasil kejahatan tersebut ke penyidik. Diperkenalkan oleh salah satu partner bisnis saya, yang mana partner bisnis saya menjelaskan bahwa SR ini ingin berkolaborasi dengan kita, bertukar konten lah gitu ya, di platform sosial media kita. Lalu saya tanya, feedback yang bisa saya kasih apa? Dia bilang bahwa dia hanya butuh exposure, hanya butuh tukar konten. Dan kebetulan karena saat itu kami lagi lahiran 1 bulan anak ya, anak kami tepat 1 bulan. Dia datang ke rumah dengan maksud tujuan untuk memberikan hadiah kepada anak kami. Tapi saat itu kami tidak tahu nominalnya berapa. Nah, ini ditujukan untuk anak, makanya sampai sekarang uang itu nggak pernah kami sentuh, karena memang itu kami simpan untuk anak benar. Gitu. Makanya tadi begitu kita dipanggil oleh Bareskrim, kita memang sudah mempersiapkan uang itu yang belum kita sentuh sama sekali. Tak cuma Rizky dan Lesti, ada juga penyanyi Rosa yang diperiksa penyidik Bareskrim Polri. Rosa diperiksa karena menjadi pengisi acara yang diadakan DNA Pro. Berapa lama? Saya nggak punya kerja sama apa-apa. Saya cuma jadi saya memang menyanyi untuk sebuah acara. Waktu itu juga saya nggak tahu. Seperti biasa kan, kalau penyanyi itu cuma tahu tanggal sekian nyanyi di mana, udah gitu aja, di Bali gitu. Tapi saya juga jarang banget karena kegiatan saya juga tiap hari kan. Jadi saya jarang nanya, oh iya acaranya apa, wedding, biasanya gitu. Atau acaranya apa, misalnya perusahaan atau apa. Jadi saya kurang paham waktu itu juga. Saya juga nggak tahu acaranya DNA Pro itu apa segala macam. Jadi ya show aja. Sebelumnya, Ivan Gunawan yang pernah menjadi brand ambasador DNA Pro telah memberikan keterangan kepada pihak kepolisian dan mengembalikan uang dari DNA Pro senilai Rp921 juta. Hingga hari ini penyidik belum selesai memeriksa para pesohor, karena sejumlah selebritas masih akan diperiksa terkait kasus DNA Pro. Ahli kejahatan ekonomi Yenti Ginarsi menilai ada unsur tertentu yang mesti dikejar penyidik dalam keterlibatan para pesohor. Lantaran karena dipromosikan para selebritas, DNA Pro bisa menggait banyak korban. Ya. Di daerah aja orang sudah mulai hati-hati menerima uang yang tidak jelas. Ya. Nah, apalagi jumlahnya seperti ini. Apalagi ini pesohor. Dalam hal kasus ini, pesohor-pesohor yang jadi influencer atau brand ambassador, itu menjadi sangat penting peranannya untuk menimbulkan korban yang sangat banyak. Kelima itu, kita harus mempunyai 3 unsur paling tidak. Yang diterima harus hasil kejahatan berdasarkan penyidikan polisi, yang datanya dari PPATK banyak. Kemudian kita punya bukti dia menerima. Menurut Yenti, mestinya para pesohor waspada atas kerjasama atau pemberian pihak dalam nilai yang mencurigakan. Dia bisa tidak menilai alasan pemberiannya untuk apa. Tadi misalnya kalau yang Rosa atau yang siapa itu yang idol itu kan memang nyanyi, ya kan? Nyanyi udah melakukan suatu prestasinya. Tapi kita kemudian lihat jumlahnya bagaimana, fantastis tidak, biasa apa tidak. Kalau tiba-tiba sekian kali lebih tinggi, ya dia harus hati-hati. Atau lebih bagus lagi juga dia harus mempunyai kesadaran hukum. Dia bekerja sama dengan siapa? Hanya orang-orang niat tidak baiklah yang memberikan uang cash melalui koper. Ya harusnya transfer, apalagi kita sedang gencar-gencarnya membatasi pembayaran cash. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK selama ini sudah memonitor aliran uang mencurigakan yang terjadi pada kasus penipuan investasi, termasuk pencairan uang miliaran rupiah dan diberikan dalam bentuk tunai.
Misalnya pada kasus investasi ilegal, penelusuran yang efektif dapat dimulai melalui rekening penampung tadi itu, Mas, yang memang digunakan untuk menampung dana dari masyarakat atau para korban. Jadi berawal dari rekening tersebut, kita coba menyelusuri, menganalisa untuk kemana kira-kira para investor serta pihak-pihak lain yang menerima dana dari rekening tersebut. Tadi bisa sampai berkoper-koper begitu, itu kan nominalnya pasti bukan sesuatu yang wajar. Jadi kita hanya melihat terkait dengan apakah ini secara profil juga memenuhi sesuai begitu atau tidak, dan juga terkait dengan jumlahnya yang tadi juga disebut, kalau jumlahnya besar itu pasti menimbulkan apa yang kita sebut sebagai laporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Saat ini Bareskrim Polri telah menetapkan 12 orang tersangka dalam kasus robot trading DNA Pro. 7 tersangka telah ditangkap dan 5 lainnya masih dalam pencarian orang. Kelima DPO merupakan pemilik, direktur, founder, sampai co-founder DNA Pro. 3 dari 5 yang diburu polisi diketahui berada di Turki. Karena itu, polisi menerbitkan red notice untuk ketiga buruannya. Selain memburu tersangka, polisi juga tetap melacak aset-aset pada kasus robot trading DNA Pro. Akibat robot trading DNA Pro, para korban yang tertipu rugi hingga 97 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV.